Quran TV. Yang saya hormati Abuya Yahya, alhamdulillah bisa tatap muka. Alhamdulillah. Saya selaku boleh bilang di kampung itu sebagai kepala keluarga dan juga sebagai RT RW juga sana. Oke. Sering banyak dengar keluhan-keluhan. Hah? Saya dari Masjid Midahul Jannah Tanah Tinggi Tangerang. Masya Allah. Makasih. Jazakumullah. Masih banyak. Saya sangat mengidolakan Buya Yahya. Amin. Insya Allah. Asal dari Palembang Buya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi banyak warga yang suka curhat ke saya. Salah satunya tadi yang namimah tadi dan juga suka gibah. Saya selalu tampung, benar apa yang kata ya Buya tadi. Saya tidak mau menyelesaikan suatu masalah itu kalau enggak kalian berdua datang ke sini. Dan alhamdulillah kalau emang dia berdua itu bisa selesaikan secara baik-baik dan alhamdulillah bisa jadi rukun lagi. Dan juga sampai bisa bercerai itu Buya. Karena tadi yang Buya bilang tadi, karena mereka tidak punya ilmu kebal tadi. Kira-kira solusinya yang bisa Buya berikan kepada kami di sini Buya. Dan selain dengan ilmu kebal tadi, apakah kita tidak perlu mendengar curhat-curhatan orang sedangkan kita emang dibutuhkan di situ Buya. Itu saja Bengkali Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang yang karena mengambil tempat atau punya tugas di tempat tersebut, tempatnya mengadu hamba-hamba Allah, Ustadz, ketua majelis. Baik, kalau orang yang seperti ini misalnya, apakah tidak boleh jamaahnya misalnya curhat dan sebagainya ngadukan? Kita tidak mengatakan bahwasanya jangan ada orang curhat, tidak. Tetapi ukurlah diri sendiri. Jadi kalau orang datang kepada Anda sebagai ustadz, pemimpin majelis, tentu karena ada dasar husnudzon, insya Allah benar ya, karena tidak ngomong asal orang. Harapannya ada solusi, kan begitu. Itu sah. Misalnya orang punya permasalahan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, urusan waris dan sebagainya, lalu datang kepada Anda. Ya seolah-olah, Anda, berarti itu kan menceritakan kejelekan keluarganya. Kan gitu loh. Kan pasti kalau ngomong rebutan waris, ngomongin jelekan keluarga, kan gitu. Nah ini beda. Datangnya kepada Anda ini bukan ingin menanamkan kebencian Anda kepada keluarganya, tidak. Ini kebaca yang demikian ini. Dan orang tersebut datang kepada Anda atas dasar husnudzon, Anda bisa menyelesaikan. Lalu bertanya kepada Anda, Pak Kiai, Ustadz, mohon maaf saya minta solusi ini. Apa? Aduh, rumah tangga saya, abah saya meninggal dunia kemarin, sampai hari ini warisan belum terselesaikan. Tolong saya cari solusi. Oh enggak mengandung. Memang benar terjadi. Dan kepada Anda yang diduga bisa memberikan solusi. Tapi kalau saya ngomong kepada asal orang, tahu enggak? Ini Masya Allah, sudah 5 tahun enggak dibagi warisnya, enggak tahu ini. Tapi Anda, nah kemudian bagi Anda, kalau Anda memang mampu menyelesaikan, punya ilmu, Anda bisa menyelesaikan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, Anda jangan menyelesaikan, tapi hantarkan orang ini kepada orang yang menurut Anda bisa menyelesaikan. Karena ini perlu diselesaikan masalah ini. Nah, jadi jangan sampai sudah nggak mampu tapi dia sok tahu, kan bisa kacau nanti urusan agama. Nah, atau mengadu kepada Anda yang tidak ada urusan dengan Anda stop. Misalnya Anda bukan ustadz, masih lumayan karena orang husnudzonnya ada. Anda yang bukan ustadz misalnya, tiba-tiba ada orang curhat masalah rumah tangganya tentang ada urusan dengan agama, Anda langsung stop dari awal. Ya Ufti, aduh kayaknya bukan bagian saya. Dan Anda amanah tidak boleh cerita ke siapapun. Pada suami pun gak boleh, pada istri gak boleh. Saya, banyak orang curhat, tapi gak akan saya ceritakan pada istri saya. Gak ada yang boleh saya ceritakan. Curhat serius ya, punya masalah, gak bisa menyelesaikan, ngadu ke kita, spesial, gak akan saya ceritakan kepada istri. Amanat. Baru saya ini pengadu domba nanti kalau saya cerita pada istri, tahu enggak dia? Menggunjing dan saya jadi pengadu domba. Anda datang tulus, sayanya nggak bener.
Andanya kalau cerita bahasa istri, Anda nggak benar gitu. Anda simpen. Kalau Anda memang tidak mampu, Anda minta izin. Mau saya sambungkan dengan Ustadz? Oke. Begitu. Jadi sebetulnya masalah ini orang itu punya niat benar atau tidak itu akan kebaca. Mudah. Tapi kalau datang kepada Anda asal tahu enggak Ustadz? Masya Allah. Bukan niat pengen curhat, menyelesaikan masalah. Ustadz, Masya Allah itu loh gimana itu? Warisnya nggak beres-beres tuh. Ini. Nah ini sedang ngadu domba itu. Gayanya suka ngomongin kejelekan orang seperti itu. Jadi jika Anda memang mampu menyelesaikan, Anda jawab. Kalau tidak, Anda punya koneksi, hantarkan kepada orang yang bisa menyelesaikannya. Maka Anda bukan termasuk golongan orang yang mengadu domba atau nerima aduan atau pengadu dombaan. Bukan orang itu ngadu domba kepada Anda. Karena Anda dianggap orang bisa menyelesaikan masalah. Dan memang untuk menjadi ustadz itu berat sekali. Ustadz itu nyimpen ribuan rahasia. Makanya ustadz itu bisa saja stres. Makanya jangan salahin kalau ustadz gampang marah-marah. Sebenarnya depresi halus ya. Saya nyimpen ribuan permasalahan, harus simpan, harus selesaikan. Rahasia tentang aib, rahasia ini, rahasia itu. Dan kalau dia jebol neraka tuh. Kita pengen masuk surga nggak ada masalah gitu loh. Makanya Ustadz nasihatnya baik-baik aja ya. No. Jangan ribut biar saya nggak punya masalah lagi. Tapi ada aja besok masalah ini. Belum selesai. Baik, insya Allah. Resiko jadi Ustadz. Tapi kalau Anda benar pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Insya Allah. Ini saja. Allah alam bisawab. Jangan lupa subscribe di Quran TV.